Salam kasih, salam bahagia dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran Hope Media Sabah. Puji Tuhan, akhirnya kita tiba di pelajaran Sekolah Sabat ke-13, suku tahun ketiga 2020. Selepas kita membahas pelajaran hari ini, kita akan membuka lembaran buku baru pelajaran Sekolah Sabat. Tema besar pelajaran Sekolah Sabat suku tahun keempat pada sepanjang suku tahun ini adalah pendidikan Kristen. Sila pastikan para netizen Sekolah Sabat di rumah memiliki dan mempelajari buku pelajaran Sekolah Sabat yang baru itu. Pada Sabat ini, kita sangat bersyukur, berterima kasih oleh sebab saya ditemani oleh 3 orang pastor, Pastor Jibil Simbah, Setiausaha Eksekutif Mission Sabah, dan Pastor Esencong, Pengarah Jabatan Penatelayanan dan Wasiat, dan Pastor Jim Gabu, Pengarah Jabatan Kesehatan. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Kita mulai pembahasan Sekolah Sabat dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor Jim Gabu. Mari kita semua berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan yang bertakhta di surga, kami bersyukur pada Sabat terakhir di kuartal ini. Engkau telah berkati kami dan umat-umat Tuhan sedunia dalam mempelajari Alkitab dan Sekolah Sabat. Tuntun kami satu persatu untuk dapat mengerti pelajaran ini dengan baik. Kami boleh praktikkan ini dalam hidup kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Jim. Sebelum kita membahas pelajaran Sekolah Sabat, saya ingin mengumumkan lagi penerima-penerima hadiah kuis pada Sabat yang lalu. Tahniah buat beberapa netizen Sekolah Sabat yang telah menjawab dengan tepat. Ada banyak message jawaban yang tepat saya terima. Saya menerima lebih dari 60 respon yang telah menjawab. Tetapi sebagaimana yang saya sudah umumkan, hanya message yang duluan sampai ke handphone saya saja yang akan menerima berkat tambahan itu. Berikut adalah nama-nama yang telah menerima hadiah berkat Tuhan Sabat lalu. Yang pertama, Devina Harlen Baitin, anggota Gereja SDA Penaitan, Taiwan, Kota Merdu. Yang kedua, Marcel B. Maslan, anggota Gereja Bukit Gaur. Dan yang ketiga, Hen Zebra James, Gereja SD Monopod, Kota Merdu. Hadiah-hadiah ini saya akan serahkan kepada pastor daerah, dan pastor daerah akan berikan kepada kamu. Sekali lagi, tahniah dan Tuhan memberkati. Untuk pengetahuan para netizen Sekolah Sabat, kuis yang sederhana ini diperkenalkan sebagai langkah kita saling memberi motivasi agar kita terus setia mempelajari pelajaran Sekolah Sabat masing-masing. Jadi, sila teruskan bersama kami sehingga pembahasan ini selesai, karena kuis akan diberikan nanti. Jangan lupa sila simpan nomor handphone saya 0108030821 atau melihat nomor handphone saya di screen handphone atau TV Anda. Mencari sahabat untuk Tuhan, sukacita berkongsi dalam misinya. Inilah tema besar Sekolah Sabat suku tahun ketiga. Pada Sabat ini kita akan membahas pelajaran Sabat ke-13 dengan tajuk Selangkah dalam Iman. Inilah tajuk terakhir suku tahun ketiga ini. Ayat hafalan saya akan bacakan. Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Dia yang sekalipun dalam bentuk Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba
dan datang dengan rupa manusia. Filipi 2 ayat 5 hingga 7 versi Borneo. Sepanjang suku tahun ketiga kita telah membahas banyak tajuk ya Pastor. Kemudian kita juga telah menyaksikan bagaimana tajuk-tajuk ini telah diolah, diberikan untuk kita nikmati dan selanjutnya kita boleh kongsikan kepada orang di sekitar kita. Pelajaran yang mula-mula mengapa bersaksi. Masih ingat netizen Sekolah Sabat apa poin di dalam pelajaran pertama? Sabat pertama tuh mengapa bersaksi, kemudian kedua saksi-saksi yang memenangkan, ketiga melihat orang menerusi mata Yesus, keempat kuasa doa menjadi pengantara untuk orang lain, yang kelima, sabat kelima kesaksian yang diperkasakan oleh Roh, sabat keenam kesempatan yang tak terbatas, ketujuh mengongsikan firman, ke-8 melayani seperti Yesus, 9 membangun sikap yang memenangkan, 10 cara menyeronokkan untuk terlibat, 11 mengongsikan cerita tentang Yesus, 12 satu perkabaran berharga untuk dikongsikan. Itu pelajaran kita sabat lalu, dan sabat ini selangkah dalam iman. Baiklah, pada sabat ini kita akan mengundang Pastor Jibril Simba untuk membahas pelajaran hari Sabat hari ini. Kira-kira apa yang penulis coba ingin ketengahkan? Terima kasih Pastor. Pelajaran ini sangat penting dan bermakna bagi kita, karena dia mengetengahkan bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, pengikut Yesus, untuk tetap di dalam iman kita dan mengetengahkan iman kita di antara semua orang, kepada semua orang yang kita temui. Amin. Kita terus kepada pelajaran bahwa di dalam pelajaran ini sangat menarik oleh karena membahaskan daripada pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus yang dipenjarakan. Dan kalau kita lihat di dalam bahagian saya di sini bahwa Timotius, ada 1 dan 2 Timotius ini, dia ditujukan surat kepada seorang penulis rasul yang agung ini yang dikenali sebagai Saulus ataupun Paulus. Dia menulis kepada sahabat iman dia. Dia anggap sebagai anaknya, yaitu Timotius. Di Timotius kepada orang-orang Gentiles, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia memberi semangat. Pada waktu dia di penjara Rom ini, menjelang kematiannya, dia menulis untuk meneguhkan dan memberi motivasi dan memberikan dorongan kepada mereka supaya setia di dalam iman. Dan bukan itu saja, tetapi Paulus itu kita kenali sebagai orang yang penganiaya umat Kristen sebelum ini, dan tetapi di dalam perjalanannya ke Damaskus, disitulah dalam pergumulan hidupnya dia mengenali seorang yang telah diutus oleh Tuhan dari sorga itu, yang menjelma menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Kemudian dia belajar tentang merendahkan diri. Kemudian Paulus juga telah mempelajari bahwa kehidupan Kristen ini berterusan satu pergumulan, satu cabaran tentang melawan kejahatan. Tetapi tidak ada bayang keraguan bagi Paulus sementara dia menulis buku Timotius ini. Sangat indah sekali, karena di sini dia memberi dorongan walaupun dia tahu bahwa kematian di hadapannya, tetapi tidak ada bayangan keraguan bagi dia untuk memberi semangat kepada Timotius, anak muridnya, anak yang dikasihi, anaknya dalam iman, sahabatnya dalam iman, untuk terus mempercayai. Dan kehidupan Paulus selepas Damaskus itu dia perubahannya. Dan tetapi di dalam kehidupan Kristiannya itu dia menjadi sekarang Kristen. Kemudian orang Yahudi sendiri yang coba menganiaya dia, orang-orang Gentiles, orang-orang kafir sendiri yang coba menganiaya dia. Dan dalam perjalanannya pernah dia dalam tawanan oleh Rom, perjalanan ke Rom, hampir dalam malapetaka yang besar, kapal karam, hampir dia ini melibatkan nyawanya. Betul. Dan dia juga pernah menelusuri sungai, di mana perampok di sana, penjenayah ada di sana.
Tetapi akhirnya dia kata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, dia menyatakan sesuatu. Dia katakan tentang diriku, kini aku laksanakan minuman yang sedang dituangkan sebagai persembahan kepada Allah, dan sudah hampir masanya aku menghadapinya. Kemudian ayat 7 di sinilah dia mengatakan, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini, aku telah sampai ke garis akhir, aku telah setia dalam iman. Artinya di dalam konteks ini hampir artinya dia akan menemui kepada Sang Pencipta. Tetapi dia kata, aku telah mengakhiri garis penamat dan aku telah memelihara iman. Terima kasih Pastor Jibril. So, itulah yang diterima oleh Paulus, disebarkan. Message yang dia bawa itu adalah pengorbanan Yesus Kristus. Jadi untuk selanjutnya, terima kasih Pastor Jibril dan Pastor Esen. Mungkin langsung saja, apakah pula penekanan yang ditonjolkan dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Ahad, kasih mengorbankan diri Yesus? Ya, selamat hari Sabat kepada semua. Dan puji Tuhan, kita dalam pinjangan ini yang sangat hebat. Dalam pinjangan untuk saya, ialah dalam tajuk yang kecil, ialah kasih mengorbankan diri Yesus. Tadi yang kita sudah dengar jelasan dari Pastor Jibril, satu jelasan yang melihatkan Paulus yang dia sudah lakukan seperti Yesus yang diundangkan, bagaimana dia rendahkan diri. Jadi dalam hari Ahad ini kita punya pelajaran kasih mengorbankan diri Yesus. Dan Paulus sebab dia punya pengaruh dari Yesus, dia dorongkan kita, harus kita ada fikiran Yesus di dalam kita. Jadi saya ulang lagi, Paulus bilang kita harus ada fikiran Yesus di dalam diri kita. Jadi apa yang Yesus ada di dalam fikiran kita, itu dia yang sangat penting. Dan bila kita lihat apa yang di dalam fikiran Yesus dulu, itulah perlu ada di dalam kita. Dan bila kita lihat dalam sekolah Sabat kita tentang fikiran Yesus dalam kita, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, di sanalah kita boleh lihat fikiran Yesus ialah di dalam ayat-ayat ini. Dan di dalam ayat-ayat ini kita boleh lihatkan Yesus merendahkan diri sendiri. Itulah satu. Di dalam fikirannya dia untuk mau menjalankan ministry, dia harus rendahkan hati. Dan kalau kita lihat dalam jelasan Ellen G. White yang dikutipkan dari sini, Yesus dia rendahkan diri sendiri. Dan dia pun seperti oknum yang seperti Bapaknya dan Roh Kudusnya. Dia punya kuasa sama juga. Dan bila dia rendahkan diri, artinya dia punya korbanan yang sangat besar, sangat berat. Semua yang berkuasa dia letakkan itu. Korbanan Yesus Kristus bukan alang-alang. Banyak kali kita jalankan berkorbanan untuk diri kita di sini, hanya yang tidak baik saja kita buangkan. Tapi Yesus buangkan yang baik-baik punya. Contohnya waktu Yesus di surga, dia bukan jalan-jalan gunakan kaki, dia terbang macam drone, ya, lebih hebat dari drone. Dia sampai dunia sini untuk lakukan rendah diri, dia jalan kaki, bukan senang. Ya, dari terbang di surga, begitu hebat, begitu berkuasa, betul-betul dia rendahkan hati untuk jalan-jalan di mana saja dia pergi Injil, dia jalan. Itulah satu tabiat yang kita harus ada. Kita harus di dalam fikiran kita. Dan
Ellen G. White jelaskan di sini, Christ ialah Tuhan Yesus ini ialah hidup. Dia sendiri ada kuasa yang berikan hidup, dan dia punya kuasa ialah original. Ellen G. White bilang, dan dia ialah tidak pinjam punya kuasa, dan tidak lagi timbul punya semua ini kuasanya, dan semua ini dia letakkan untuk turun ke bumi sini menjalankan korbanan diri sendiri. Jadi kita ialah sangat terima kasih kepada satu contoh Yesus yang tunjukkan dari mengkorbankan diri itu bukan saja jalan-jalan di bumi ini, dia rela mati di atas kayu salib. Itulah sangat korbankan diri punya gaya hidup yang kita harus ada. Jadi kita pun lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, sebab dia rendahkan diri, Bapaknya meninggikan dia nama di atas segala nama. Artinya namanya boleh menyelamatkan kita. Bila kita sebut dalam nama Yesus Kristus, kita kena jaga oleh Yesus. Dalam kuasa kegelapan akan kalah. Jadi nama Yesus ditinggikan oleh Bapaknya ialah membawakan, sebab Yesus merendahkan diri sampai otomatik Bapaknya meninggikan dia. Jadi untuk kita aplikasi dalam pelajaran hari Ahad ini, kita harus nomor satu ada fikiran Yesus di dalam kita. Dan nomor dua, bila kita ada itu, kita untuk menjalankan ministry untuk Tuhan, itulah tidak susah seperti Yesus berjalan di bumi sini. Walaupun tidak ada kenderaan yang dia pinjam yang hebat punya, dia senang hati dan gembira dia jalankan itu. Mari kita belajar seperti Yesus ada dalam begitu punya keadaan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Eseng Chong, satu pembahasan yang sangat baik bagaimana kasih kelihatan bila mana keagungan surga ada pada Yesus, tetapi dia turun ke dunia, dia kosongkan diri dia kosongkan pikiran seluruhnya hal-hal mengenai surga demi untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Baik, Pastor Jim, mungkin banyak pembahasan lagi yang akan kita temui selepas ini. Pastor Jim akan kemukakan inti dari pelajaran hari Isnin, panggilan untuk komitmen. Terima kasih Pastor Justin. Para pendengar di mana saja siaran ini diikuti, kami sangat senang dapat bertemu dan bersama dengan saudara-saudari. Di bahagian hari Isnin, kita membaca di sana tentang Petrus dan Andreas, murid Yesus. Mereka ini adalah contoh orang yang keluar dari zona selesa setelah mereka bertemu dengan Yesus. Kita boleh cek itu di dalam Matius, Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Dan amanat Yesus kepada mereka ialah, mari ikut saya. Dan mereka merespon dengan positif terhadap panggilan ini. Dan ini adalah komitmen yang perlu saudara dan saya ikuti pada masa ini. Yesus mungkin tidak memanggil kita untuk meninggalkan pekerjaan kita pada hari ini, tetapi dia sedang memanggil saudara dan saya kepada satu tujuan yang khusus, tujuan yang istimewa, yaitu mengongsikan kasih-Nya dan menjadi saksi kebenarannya untuk kemuliaan namanya. Amin. Petrus, Yohanes dan Matius serta murid-murid yang lain
Sudah beberapa waktu lamanya mereka melihat, mendengar, dan menerima pekerjaan dan pengajaran Yesus. Mereka juga sudah mengikuti Yesus, namun mereka belum membuat satu komitmen kepada Yesus untuk menjadi pengikutnya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Yesus memanggil mereka, Petrus, Yohanes, Matius, dan ke-9 murid yang lain dengan kalimat sederhana. Dan kalimatnya itu ialah, mari ikut aku. Amen. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan para murid seketika itu langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Luar biasa. Ya. Mereka menyadari bahwa Yesus sedang memanggil mereka bukan untuk pekerjaan biasa-biasa, melainkan pekerjaan yang lebih tinggi, bahkan tertinggi, yaitu menjalah manusia. Mungkin kita berpikir, apa sih arti menjalah manusia? Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, menjalah manusia berarti menyampaikan kabar baik kepada dunia dan membawa dunia itu datang kepada Yesus, Tuhan kita. Mungkin tidak atau belum memanggil Tuhan, tidak atau belum memanggil kita untuk meninggalkan pekerjaan itu sehari-hari, namun Tuhan memanggil kita untuk melakukan panggilan tertinggi, yaitu menyaksikan kebenaran kepada banyak orang. Para murid memiliki kerinduan untuk bekerja bersama Yesus, namun mereka harus memastikan keinginan itu dengan menyambut panggilan Yesus yang Yesus berikan. Dan inilah yang disebut komitmen. Yesus memberikan panggilan komitmen kepada para murid, dan para murid merespon dengan positif. Dalam lubuk hati saudara dan saya, ya, para pendeta, ada kerinduan akan sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita, dan kita rindu untuk menjalani kehidupan ini dan menghasilkan sesuatu yang berharga untuk tujuan yang lebih agung, bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang. Itu saja yang saya boleh ulas di dalam pelajaran yang hari Isnin. Terima kasih Pastor Jim, dan kita langsung saja kita kembali kepada Pastor Jibil. Tolong padatkan pula pembahasan pelajaran pada hari Selasa, Paulus, kapal pilihan Tuhan. Terima kasih para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita menyambung pembahasan dari Pastor Jim. Paulus, kapal Tuhan. Tuhan memilih orang yang mungkin manusia dalam mata manusia tidak layak untuk menjadi seorang yang membawa perkabaran, message tentang kasih Yesus yang telah menjelma, yang turun ke dunia ini sebagai seorang hamba yang agung di surga, tetapi di dalam kerendahan dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya di bumi yang berdosa ini, dan dia telah memilih orang yang mungkin pikir tidak layak lagi, seperti perempuan Samaria, seperti orang yang telah dirasuki oleh setan, pemungut cukai yang orang anggap dia ini seorang perempuan murahan, pelacur, dan akhirnya kepada seorang yang pernah menganiaya umat-umat Kristen, yaitu Paulus sendiri. Tetapi saudara-saudari, Tuhan memilih. Dia tidak memandang bagaimana kehidupan kita masa yang lalu. Yang penting kita telah menyerahkan dirinya kita kepada Tuhan. Dan ini yang dia mau lihat, karena dalam semua latar belakang orang-orang yang dipilih ini yang mungkin tidak layak bagi Tuhan untuk dia menjadi orang yang membawa perkabaran sebagai saksi, sebagai martir, sebagai saksi kepada Tuhan. Dan dia dengan kasih karunia telah mengubah kehidupan seseorang ini. Dan Paulus telah diubah
sepenuhnya 360 darjah, berubah menjadi orang yang penganiaya, sekarang orang yang begitu mengasihi. Saya begitu tunduk dan tertarik dengan tulisan Rasul Paulus. Semua surat-surat tulisannya tentang kasih, tentang bagaimana dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ini sebenarnya tidak ada kemampuan kita, tidak ada kepintaran kita, tidak ada kebijaksanaan kita yang boleh membantu kita sebagai orang-orang yang membawa perkabaran ini, kalau bukan dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor Jibil. Baik, kita pergi langsung ke pelajaran hari Rabu. Silakan Pastor Esencong kongsikan apa penekanan secara ringkas pelajaran hari Rabu bertajuk tuntutan kasih. Terima kasih, Pastor. Satu tajuk lagi agak sangat menarik, ya, tuntutan kasih. Bagaimana kita lihat dalam sekolah Sabat ini, yang hari Rabu ini, kita boleh lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Jika kamu ada Alkitab, kamu boleh rujukan itu. Di sini dia bilang, sebab kasih Kristus dia yang membawa kita untuk lakukan kasih. Dia ialah compel us, ya, mendasarkan kita, mendorongkan kita untuk lakukan tuntutan kasih ini. Dan Yesus bukan jemput kita hanya korbankan kita punya talenta, kita punya harta, tetapi satu tuntutan kasih ini, dia jemput kita korbankan nyawa kita. Bukan senang ini, bukan semua kita boleh lakukan, tapi Yesus boleh lakukan ini. Ialah bukan senang kita boleh ikut, tapi kita harus mau lakukan tentang tuntutan kasih ini. Dan di dalam sekolah Sabat ini, untuk faham tuntutan kasih ini, yang kita dapat belajar di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, ini tentang Yesus memanggil Petrus ini menjadikan muridnya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, perkataan-perkataan Yesus guna untuk panggil nama Petrus pun ada makna. Banyak kali kita fikir Yesus gunakan namanya Petrus. Tidak. Dia mulai dari Simon dulu. Kenapa Yesus panggil Simon? Ya, ya, mengasihi saya. Simon ini merupakan Petrus belum ubah. Dia masih duniawi punya fikiran. Dia masih suka balik pergi tangkap ikan. Banyak kali Yesus sudah panggil dia. Dia lagi bawa murid-muridnya, mari pergi tangkap ikan. Ya. Dan Yesus tahu dia punya kelemahan. Sudah panggil dia, tapi masih dia mau balik pergi tangkap ikan. Jadi di dalam ayat Alkitab ada sebutkan yang sangat jelas. Dia bilang, kenapa kamu balik pergi sana? Apa yang dia balik ini? Dia balik artinya Yesus mau dia kasih buangkan kamu yang punya bukat, buangkan kamu punya bot, ikutlah saya. Jadi di dalam Yohanes pasal 21, di sinilah Yesus mensoalkan Petrus. Ya, di dalam ayat yang 15 itu, dia bilang, Simon son of John, do you love me? Kan? Dia mulai dari namanya Simon ini. Dia tidak bilang Peter. Peter itu kemudian bila Petrus sudah jadikan matang, baru Yesus gunakan namanya Peter. Jadi sangat hebat bila kita lihatkan Yesus punya cara. Dia bilang, Simon, do you love me? Kamu mengasihikan saya? Kamu masih AKP saya? Dan kita tahu Petrus jawab, dia bilang, Simon jawab, dia bilang, ya saya mengasihikan kamu. Dan Yesus dia ulang kembali. Dia bilang di dalam ayat 16 ya, dia bilang, Simon, son of John,
do you truly love me? Masih Yesus tanyakan Petrus dalam soalan yang, adakah kamu masih AKP saya? Dia gunakan AKP. Dan memang Petrus masih jawab yang bukan AKP, filio itu, ya, macam saudara punya kasih. Okey, Yesus bilang yang kedua kali bila Yesus tanya Petrus, Simon itu, kamu masih mengasihi saya? Kalau mengasihi sama saya, jagalah domba saya. Permulaan Yesus bilang jaga biri-biri saya. Artinya biri-biri ini kecil-kecil yang senang-senang mau jaga ya. Sekarang betulkah kamu mengasihi saya? Kalau sekarang jaga domba saya, yang tua sikit punya, yang nakal sikit punya. Dan Yesus tidak puas lagi. Yesus mau tunjukkan tuntutan kasih ini. Dia tanya lagi Petrus dalam ayat ke-17. Simon, masih kamu afilio saya? Ini kali Yesus gunakan jawaban Petrus, Simon ini, untuk tanya balik dia. Kamu sampai tahap yang mengasihi saya sampai filio. Jadi dalam Greek itu, adakah kamu masih mengasihi saya dalam filio ini? Dan memang Petrus jawab, dia bilang apa? Ya, saya boleh. Jadi Yesus bilang, jagalah domba saya. Dan di sanalah Tuhan sengaja tanya 3 kali untuk membuat satu surgery ini di dalam hidup si Petrus, supaya dia tunjukkan kasih yang sebenarnya. Jangan lagi balik pergi tangkap ikan, buang semua itu, ikut saya. Memang Yesus tahu dia tanya 3 kali ini, Yesus sudah tahu dia akan 3 kali menyangkaukan Yesus Kristus, kan? Waktu Yesus karena ditangkap itu, dia berdiri di siring-siring sana, kan? Yesus tanyakan ini 3 soalan ini untuk sebelum dia buat dosa itu. Artinya Yesus sudah tahu segalanya. Yesus mau dia betul-betul sedia untuk kerajaannya. Dan Yesus pun tidak mau kasih kecilkan dia. Dia masih bagi peluang kepada Petrus yang untuk dia boleh jadi murid Yesus. Jadi saudara dan saudari, memang kita pun seperti juga Petrus yang pertama. Ya, Yesus panggil dia apa namanya? Simon, kan? Bukan panggil dia Petrus. Jadi kita pun alami begitu. Jadi jangan khawatir. Yesus masih mau panggil kita untuk kerajaan bersama dia, bukan untuk dia, bersama dia. Jadi inilah saya punya jelasan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Esencong atas penjelasan. So, tuntutan kasih itu, kasih melibatkan komitmen, dan salah satu komitmen ialah gembalakanlah domba-dombaku. Baik, kita terus ke pelajaran hari Kamis. Pastor Jim, sila kongsikan apakah penekanan secara ringkas pelajaran hari Kamis, komitmen kasih. Terima kasih Pastor Justin. Terima kasih juga Pastor Chong yang sudah menjelaskan tentang Petrus yang telah ditanya 3 kali oleh Yesus tentang komitmen kasih. Dan pada tentang kasih, ya. Pada hari Kamis ini kita boleh rujuk ini langsung di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 dan 19. Di sana Petrus mengecewakan Yesus saat-saat sangat kritikal dalam kehidupan Yesus. Namun itu tidak membatalkan Petrus untuk melayani. Yesus mengutus Petrus yang tadinya Simon, yang sudah diampuni dan sudah diubah untuk bekerja baginya. Yesus bersabda di dalam Yohanes 13 ayat 17, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sukacita kehidupan terbesar dan kebahagiaan yang
tidak berpengakhiran datang apabila kita melaksanakan maksud kewujudan kita dengan memuliakan Tuhan melalui cara kita hidup dan mengongsikan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Seperti Petrus, kasih kita kepada Yesus akan bertumbuh dalam melayani orang lain. Semakin kita mengasihi Yesus, semakin kuat keinginan kita untuk mengongsikan kasih itu kepada orang lain di sekeliling kita. Semakin kita mengongsikan kasihnya kepada maka semakin kita bertambah besar, atau semakin bertambah besar kasih kita itu kepada Yesus. Saya ingin membaca buku yang diilhami, Step to Christ, muka surat 80, yang mengatakan seperti ini. Roh bekerja yang tidak mementingkan diri sendiri akan memberi kedalaman, kekukuhan, dan kasih yang seperti Kristus kepada tabiat, serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Luar biasa. Amen. Di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Amen. Dan saya percaya Pastor Jibil, Pastor Chong, dan juga Pastor Justin, dan para pendeta yang lain, dan juga para elders, diakon dan diakonis, telah mengalami pengalaman yang luar biasa bagaimana kita bertemu dengan orang yang benar-benar mencari kebenaran. Dan itu janji Tuhan di dalam buku Roh Nubuat. Itu yang saya boleh olah di bahagian Kamis, Pastor. Terima kasih Pastor Jim atas penjelasan pelajaran hari Kamis. Baiklah, kita akan para netizen Sekolah Sabat yang ada di rumah atau di mana saja, kita akan coba perdalamkan pembahasan kita dengan beberapa soalan yang kita tanya langsung kepada narasumber kita pada Sabat ini. Mungkin saya mulai dengan Pastor Jibil dulu ya. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, kalau kita lihat muka surat 152, ada di sana ditulis ayat Alkitab 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. So, apakah komen pastor mengenai perkataan Paulus ini, dan sejauh mana perkataan ini memberi kesan kepada manusia pada zaman sekarang ini? Terima kasih sekali lagi Pastor. Ayat ini sangat bermakna. Kalau kita balik naik sedikit ke ayat yang sebelumnya, ini merupakan satu nasihat Paulus kepada orang di Timotius, dan pada hari ini juga menjadi nasihat, dan dia mewariskan ini kepada kita. Sesuatu yang dia mewariskan dan kita akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi persoalannya apakah yang kita mewariskan kepada mereka? Paulus mengatakan dalam ayat 5 dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, tetapi kamu berwaspadalah dalam segala hal, tabah menanggung kesusahan, jalankan kerja, menyebarkan Injil, dan laksanakan tugas yang diamanahkan kepada kamu dengan sempurna. Karena dia sendiri mengatakan ayat 7, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini, aku telah sampai ke garis akhir, aku telah setia dalam iman. Artinya dia mau wariskan kepada kita, sama ada netizen kita, anggota jemaat kita, seorang dokter, seorang guru, seorang profesional, seorang pensara, dia mewariskan kepada kita satu perjuangan di mana kita harus berwaspada di dalam segala hal. Kita harus tetap tabah, setia, dan menanggung mungkin kesusahan. Di dalam kehidupan Kristen ini berterusan cabaran-cabaran iman, pergolakan antara yang benar dan
yang jahat. Tapi Rasul Paulus mengatakan, tabahkan hati, jalankan kerja, menjalankan. Karena pekerjaan kita ini, seorang pendeta ataupun kerjaya kita, seorang dokter, seorang guru, dia hanya kerjaya. Tetapi apabila kita mengabarkan Injil, ini akan menjadi servis. Amen. Ini akan menjadi pelayanan kita. Jadi ini yang kita mau wariskan kepada kita. Dan ini inti pelajaran yang saya lihat, ayat yang Paulus telah tuliskan kepada sahabatnya dan kepada sahabat kita, semua pendengar, anggota jemaat kita. Terima kasih Pastor Jibil atas penjelasan dan juga jawaban ke atas atau komennya terhadap ayat tersebut. Baik, kita ke soalan kedua, Pastor Esencong. Di dalam pelajaran sekolah Sabat ada dinyatakan kasih ilahi adalah aktif, bukan pasif. Lebih dari sebuah ide yang baik, kasih melibatkan komitmen. So, soalannya, Pastor, bagaimana cara yang sangat mudah atau mungkin lebih praktikal bagi anggota sekolah Sabat atau netizen sekolah Sabat yang boleh dilakukan dalam hal mengasihi? Ya, sangat terima kasih Pastor Justin. Soalan yang kedua ialah menyatakan tentang kasih ialah mesti ada komitmen. Ya, dan kita hurai kembali ialah Paulus bilang kita mesti ada fikiran Yesus di dalam kita. Fikiran Yesus di dalam dia ialah penuh dengan kasih, dan kasih mendorongkan Yesus, dia senang mau korbankan diri sendiri. Ya, sampai seluruh kuasa di sorga dia kasih letakkan, dia kasih kosongkan, dan baru dia turun di sini. Seperti anggota kita juga, kita mesti ada fikiran Yesus di dalam setiap kita. Kita mesti isikan Yesus punya fikiran di dalam kita. Baru kita boleh menjalankan kasih yang ada komitmen, ya. Betul. Dan ada korbanan. Seperti Yesus bila dia ada kasih ini, dia senang mati untuk kita. Bukan senang lah, mahal juga itu, kan? Sangat mahal dia mati untuk kita. Jadi artinya bila kita ada kasih Yesus, fikirannya di dalam kita, kita boleh lakukan yang ajaib punya. Ya. Amen. Ajaib punya perbuatan, ya, seperti Yesus. Jadi kita mau dorongkan anggota sentiasa belajar perkataan Tuhan. Seperti tadi yang waktu kita belajar, hanya satu nama pun ada beza, Simon. Yesus selalu gunakan Simon. Bila dia sudah bagus, Yesus gunakan Petrus. Sangat hebat. Yesus mau kita lihat dan mau kita faham bagaimana kita boleh tepatkan pelajaran yang sangat penting dalam ayat-ayat yang Yesus Tuhan sudah sedia untuk kita. Jadi kita perlukan fikiran Yesus di dalam setiap anggota kita. Amin kepada kita semua. Terima kasih Pastor Esen. Wah, luar biasa. So, bagaimana perkara yang sangat mudah itu bagi anggota gereja ingin lakukan mengenai kasih? Semua tabiat-tabiat Kristus harus ada dalam diri kita sebagai penganut ataupun yang percaya kepada Yesus Kristus. Baik, Pastor Jim, soalan. Apakah hal sederhana yang boleh dilakukan agar para anggota sekolah Sabat mempunyai komitmen yang kukuh dalam menerima panggilan Kristus? So, ini kita minta yang sederhana, tapi saya rasa justru sederhana itulah yang sangat penting. Terima kasih Pastor Justin. Terima kasih juga sebab para pendengar setia bersama. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah hal sederhana yang boleh dilakukan oleh para anggota sekolah Sabat agar mempunyai komitmen kukuh dalam menerima
panggilan Kristus. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pastor Chong juga Pastor Jibil sebentar tadi tentang komitmen, ya, tentang komitmen kasih, ya, yang kukuh. Saya yang saya mau supaya kita perhatikan di sini ialah pada waktu kita menerima panggilan Yesus. Tugas pertama dan utama kita ialah menurut panggilan tersebut. Saya teringat akan nyanyian yang ada di dalam buku LPMI. Saya cek LPMI saya muka surat 188, itu karangan dari Daniel Toner dan J.H. Smith. Ini pada tahun 1800-an hingga awal tahun 1900-an. Yang mereka karang tentang trust and obey, yang diselimuti dengan kasih agape. Ini sederhana saja, ya. Kalau kita perhatikan lirik dari lagu tersebut, ini satu dorongan untuk saudara dan saya. Apalagi kalau kita nyanyikan, karena saya percaya nyanyian itu doa, Pastor. Nyanyian itu doa. Ya, dan banyak orang yang bertobat karena nyanyian. Betul. Jadi bila kita nyanyi dan orang akan memperhati, dan karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi di dalam buku LPMI 188 kita boleh rujuk di sana, kalau serta Tuhan kita hendak jalan, disinarkan kemuliaannya. Banyak berkat indah yang hendak diberikannya pada yang turut dan percaya. Kemudian stanza yang seterusnya, tiada bayangan yang gelap, segala awan lenyap, senyumnya sinarkan yang mulia, tidak bimbang, tidak takut, tiada pun bersungut, asal saja turut dan percaya. Kemudian yang ketiga, segala beban kita, segala duka kita, Tuhan lihat dan ditanggungnya. Ia akan bantu orang yang selalu setia dan turut percaya. Dan yang terakhir, Pastor, dikatakan jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan memimpin selamanya dalam negeri mulia, tempat disediakannya bagi yang turut dan percaya. Nyanyikan lagu ini sederhana saja, nyanyikan dan hafal itu dalam hati kita, dan Tuhan akan bekerja melalui melalui hal sederhana yang kita boleh lakukan di dalam komitmen panggilan kita ini kepada Tuhan. Amin. So trust and obey. Luar biasa. Baik, kita berada di hujung-hujung acara ini. Saya percaya netizen Sekolah Sabat mempunyai pertanyaan. Sila tulis dan hantar kepada saya, dan saya juga akan memberikan pertanyaan ini kepada narasumber kita. Pada Sabat yang lalu, saya menerima 4 soalan dari anggota-anggota gereja. Terima kasih atas soalan itu, dan kebanyakan soalan itu sudah saya jawab. So pada saat ini kita akan mendengar closing statement dari kita punya narasumber, Pastor Jibil. Mungkin ada nasihat Pastor kepada para pendengar yang ada di rumah atau untuk kita yang ada di studio. Para pendengar di rumah dan untuk kita semua yang di studio ini, saya teringat sebuah lagu, ketikan yang pertama, He left the splendor of heaven. Amen. Knowing his destiny, dia telah meninggalkan surga karena dia tahu misinya, yaitu turun ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan mari kita mengikuti langkah Rasul Paulus. Dia telah perjuangkan perjuangan yang mulia ini, suatu perjuangan yang mulia yang telah sampai ke akhir penamatnya. Karena kita tahu bahwa
Yesus datang ke dunia bukan sia-sia, karena dia menyediakan kingdom, kerajaannya, dan juga mahkota bagi kita. Karena ayat 8 mengatakan, inilah nasihat bagi pendengar di rumah dan kita semua. Sekarang mahkota pembenaran telah disediakan untukku. Tuhan, hakim yang adil itu, akan mengurniakannya kepadaku pada hari itu, bukan kepadaku saja, tetapi kepada semua orang yang merindui kedatangannya. Amin. Inilah janji dan inilah nasihat kepada kita semua, bahawa apabila kita bertahan di dalam perjuangan yang mulia ini, kita memelihara iman kita sehingga ke akhir penamatnya, kebenaran, mahkota kebenaran itu sudah disediakan bagi kita pada waktu kedatangannya kepada semua orang yang merindukan dan mengasihinya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Jibil. Siapa tahu itu adalah langkah terakhir pada iman kita, kan? Yes. So, puji Tuhan. Baik. Closing statement dari Pastor Esen, mungkin ada harapan yang Pastor mau nyatakan kepada semua netizen Sekolah Sabat atau anggota Sekolah Sabat di rumah dan kita semua di sini. Ya, terima kasih Pastor untuk bagi saya peluang untuk bagikan statement yang akhir untuk semua para pendengar di rumah dan di mana-mana. Puji Tuhan, saya mau Anda kembali waktu Yesus di pantai Galili itu. Waktu mereka ada breakfast. Dan waktu itu Yesus sudah bangkit dari kematian itu. Dan murid-muridnya jumpa Yesus di pantai, hampir mereka tidak kenal. Dan inilah masa waktu Yesus mendorongkan Petrus itu 3 soalan. Artinya sebelum makan dia tidak. Artinya makan itu sangat penting, breakfast kita. Ya, makanan jasmani dan baru makanan rohani. Jadi di dalam dorongan sini untuk kita semua, saya rasakan kita harus belajar Alkitab. Di sana memancarkan belajaran yang penting, yang hanya perkataan-perkataan Yesus guna sangat membawakan makna dan jelasan yang sangat baik untuk kita. Jadi saya pun bila saya belajar Sekolah Sabat, wah, saya dapat idea-idea baru dari ilham Roh Kudus. Jadi bila saya mau share pun saya senang. Jadi artinya saya mau dorongkan semua pendengar di rumah, mari kita kuatkan belajar Alkitab, belajar Sekolah Sabat, simpan Sekolah Sabat di dalam handphone kamu. Di mana-mana kamu berdiri, berbaris kah, mau masuk supermarket kah, buka kau punya Sekolah Sabat dan baca. Amen. Dan itulah saya selalu guna begitu. Dan saya suka belajar perkataan Tuhan. Sebab itulah membawakan makanan yang sangat baik, makanan rohani yang sangat membenarkan hubungan saya sama Tuhan. Amen. Jadi inilah dorongan saya dalam 2 pelajaran ini, untuk mari kita sentiasa belajar Sekolah Sabat kita. Amin. Terima kasih Pastor Esen Chong atas closing statement yang telah dibuat. So, Pastor Jim, mungkin ada doa Pastor kepada semua anggota Sekolah Sabat yang di rumah, apa doa ataupun apa impian dari pelajar yang kita ingin capai? Terima kasih Pastor Justin. Doa dan harapan kami agar kita tidak mensia-siakan sesaat pun dari peluang, dari kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Karena masa itu emas. Dan sama sekali itu membazir kalau kita gunakan sesaat pun untuk kepentingan diri atau melayani diri sendiri. Saya suka membaca di testimoni jilid 9 muka surat 116 dan 117. Dan ini doa dari
Rono buat untuk saudara dan saya. Dia katakan di setiap gereja ada talenta yang tepat bagi setiap tugasan, dapat dikembangkan untuk merealisasi tugas yang besar itu. Apa yang diperlukan sekarang untuk membangun gereja-gereja itu adalah usaha baik para pekerja yang bijak mengenal dan mengembangkan talenta di dalam gereja. Ayo, mari menjadi teman sekerja Yesus di mana saja Tuhan tempatkan Anda. Itulah doa saya, itulah harapan saya untuk para netizen di mana saja Anda berada. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Jim atas closing statement, dan pembahasan sekolah sahabat kita sudah selesai. Nah, seperti yang dijanjikan, kami akan menyampaikan soalan untuk semua anggota sekolah sahabat yang ada di rumah. Sekali lagi, sila kirim jawaban Anda di handphone saya, seperti yang saya sudah berikan di awal pertemuan kita tadi pagi. Berkat dan hadiah Tuhan sedang menanti. Baik, soalan pertama. Kita minta Pastor Jibil memberikan soalan. Oke, para pendengar bersiap. Soalannya berdasarkan pelajaran kita pada minggu ini. Di manakah muka surat kutipan ini diambil? Yesus tidak mengundang kita untuk menyerahkan waktu, talenta, dan harta benda kita semata-mata demi pekerjaannya. Dia mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita. Mungkin Pastor boleh ulang lagi. Oke, saya ulang. Di manakah petikan ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Di manakah kutipan ini diambil? Bunyinya seperti ini. Yesus tidak mengundang kita untuk menyerahkan waktu, talenta, dan harta benda kita semata-mata demi pekerjaannya. Dia mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Terima kasih Pastor Jibil. Baik, soalan kedua, Pastor Esen mungkin boleh bacakan. Oke, soalan yang kedua ialah berdasarkan pelajaran sekolah sahabat yang baru kita belajari, di manakah muka surat kutipan ini diambil? Fikiran Kristus adalah fikiran untuk melayani. Terima kasih Pastor Esen. Baik, Pastor Jim. Terima kasih moderator kita Pastor Justin, sangat menarik. Para pendengar, kami bahagia sekali dapat memberikan pertanyaan ini. Nah, pertanyaan yang saya mau utarakan adalah berdasarkan pelajaran sekolah sahabat yang baru kita pelajari, buku apakah kutipan ini diambil dari tulisan Ellen G. White? Dengar baik-baik. Buku apakah kutipan ini diambil dari tulisan Ellen White? Bunyinya seperti ini. Roh bekerja yang tidak mementingkan diri sendiri akan memberikan kedalaman, kekukuhan, dan kasih yang seperti Yesus kepada tabiat, serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Kita sudah nyatakan itu tadi, dan sila simak-simak dan tahniah kepada Anda yang akan dapat menjawab 3 soalan sebentar tadi. Pastor. Baik, terima kasih Pastor Jim. So, soalan dari saya. Dengar baik-baik ya, netizen sekolah sahabat, sila bersedia. Apakah tajuk pelajaran pertama sekolah sahabat kuartal ini?
atau suku tahun akan datang. Hari inilah, karena kita sudah bermula Sabat pertama hari ini kan, untuk minggu depan. So, sila nyatakan apakah tajuk pelajaran pertama sekolah Sabat suku tahun keempat 2020, dan berapa kalikah kata Iden disebut dalam pelajaran pertama itu. Boleh paham ya? Oke, saya ulang lagi. Apakah tajuk pelajaran pertama sekolah Sabat suku tahun keempat 2020, dan berapa kalikah kata Iden, I-D-I-N, Iden disebut dalam pelajaran pertama itu? Saya pasti netizen sekolah Sabat akan membaca dari awal pelajaran sehingga akhir supaya kamu boleh kira berapa kali kata Iden disebut. Seperti biasa, Anda boleh dapatkan jawaban soalan keempat itu di pelajaran minggu depan. Sila baca dan hantar jawaban itu kepada saya. Baiklah, terima kasih Pastor Jibil. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Esen. Terima kasih. Dan terima kasih Pastor Jim. Terima kasih, Shalom. Bersama saya di studio pada Sabat ini, kiranya Tuhan terus memberkati para pastor dalam tugas melayani di pejabat mission, beserta juga dengan keluarga masing-masing. Dan untuk Sabat yang ke-13 ini, saya selaku moderator pembincangan sekolah Sabat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor Yeri Madius yang tidak henti-hentinya dan selalu setia bersama kita setiap Sabat ini untuk menyiarkan rekaman-rekaman demi untuk netizen sekolah Sabat di rumah. Dan saya percaya yang kita semua telah diberkati. Dan terima kasih untuk semua anggota sekolah Sabat karena kamu telah setia bersama saya sepanjang suku tahun ketiga ini. Dan akhir sekali, majulah iman melalui pelajaran sekolah Sabat demi pertumbuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi. Sebagai doa penutup, mari kita sama-sama berdoa dan kita minta Pastor Jibil memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bersemayam di atas kerajaan Maha Tinggi di surga, kami sangat bersyukur oleh karena firman Tuhan yang hidup, mengingatkan kami bukan saja sekali dua kali tetapi berkali-kali. Sepanjang pembelajaran kami telah diberkati, dan kami juga akan membahagikan berkat ini kepada orang lain apabila kami dapat bersaksi, apabila kami melakukan pelayanan untuk bersaksi bagi Kristus, di mana Dia telah meninggalkan kemuliaan surga. Oleh karena Dia mengutamakan keselamatan manusia di dalam keadaan yang berdosa ini, dan misinya ialah untuk menyelamatkan setiap orang di dalam dunia ini. Dan kami diberi amanat, tanggung jawab untuk membawa perkabaran tentang kerajaan Tuhan kepada semua suku, bahasa, bangsa, kaum di seluruh dunia ini. Dan ya Tuhan, biarlah sementara kami membawa perkabaran, message ini kepada semua orang, biarlah kami akan satu di dalam Kristus, pemikiran kami, supaya kami dapat mengambil bahagian seperti seorang hamba yang telah Yesus berikan teladan yang begitu sempurna di dalam kehidupannya, untuk kami jadikan sebagai satu teladan di dalam hidup kami sementara kami melayani Tuhan di dalam kemampuan kami, talenta kami, apapun yang kami miliki. Kami mengutamakan Tuhan karena kami adalah penata layan Tuhan.
yang membawa perkabaran ini. Tuhan berkati setiap pendengar, setiap anggota jemaat Sekolah Sabat di rumah masing-masing, di mana saja mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan yang akan menaungi mereka dan memberkati mereka dengan istimewa bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami. Karena semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin.